Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat yang mulia ini, pada saat kita diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala bernafas pada hari-hari konsolidasi hari Jumat ini, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara saudara kita ada yang sudah berkalang tanah, maka rasa syukur yang sebesar-besarnya, karena hadir pada salat Jumat adalah kewajiban yang akan membuat kita semakin takut kepada Allah, semakin takwa kepada Allah. Ini adalah nasihat yang disampaikan oleh khatib kepada dirinya sendiri dan kepada hadirin yang tercinta, jamaah ahlul Jumat, calon ahli surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim agar kita tidak menjadi celaka dan tidak membuang-buang waktu ketika kita ditakdirkan menjadi manusia dan bukan bebatuan, dan kita tidak dijadikan sebagai tumbuhan-tumbuhan lumut, hidra, tidak dijadikan sebagai binatang, tapi dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang mendapatkan kedudukan sebagai khalifah fil ard. Maka kita tidak bisa membuang-buang waktu atas kesempatan menggunakan otak, lengan, dada, telinga, dan seluruh panca indera ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebelum finish kita selesai dan dipanggil oleh Allah, dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam waktu hidup yang sebentar ini, mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mendapatkan kemuliaan, taqarrub ilallah, selalu merapat kepada Allah. Sehingga ketika kita dalam kehidupan, pada saat kita membutuhkan dukungan makhluk, lalu kita merapat, quraba, merapat pada orang, mendapatkan dukungan, mendapatkan bantuan, mendapatkan sokongan, maka dalam waktu yang singkat dalam hidup ini kita perlu merapat kepada Allah. Quraba, merapat kepada Allah. Ketika kita butuh bantuan pada makhluk, pada manusia, kita merapat, kita mencari cara supaya kita disukai, kita diterima, agar kita kemudian mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Adalah kita yang jantung kita perlu kita sehatkan, kuatkan. Saraf-saraf neuron jangan sampai pecah dan hilang kendali. Maka kita perlu merapat kepada yang memilikinya, Allah Subhanahu wa taala. Quraba, merapat kepada Allah, agar kornea mata ini tidak jatuh, agar ginjal kita, sel-sel epitelnya tidak merusak dan membusuk menjadi kanker. Kita perlu merapat kepada Allah, agar anak-anak kita ini darahnya segar, anak-anak kita mendapatkan hidayah,
jauh dari pergaulan yang buruk, kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang singkat kita menjadi manusia. Baru kemarin rasanya kita masih menjadi anak-anak dan bermain kelereng. Tapi sekarang usia sudah mendekati kepada ajal kita. Bahkan ada yang usianya tidak sampai 50 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya singkat, saudara-saudara. Termasuk yang sedang berbicara di depan ini. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita masih berumur panjang. Namun merapat kepada Allah membutuhkan tekad dan keinginan kuat. Di dalam Islam merapat itu ada yang dibawa kepada Allah. Merapat kepada manusia bawa oleh-oleh. Merapat kepada manusia butuh hadiah. Merapat kepada manusia perlu pendekatan. Maka merapat kepada Allah, Islam mengajarkan dengan kurban yang berasal dari qurraba. Merapat kepada Allah, ingin mendapatkan kedekatan dan kebantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabi terdahulu mengajarkan untuk berkurban, merapat kepada Allah. Kurban, bukan korban, tapi kurban. Merapat kepada Allah. Ada yang berkurban dengan 1000 ekor sapi, ada yang 100 ekor sapi, ada yang puluhan onta. Kan butuh merapat kepada Allah. Karena kalau butuh merapat pada seseorang, pada perwira tinggi, para pemegang kebijakan, pada orang yang kaya, kadang membawa sesuatu yang besar, apalagi merapat kepada Allah. Ada yang cukup satu saja, satu sapi, satu onta, atau satu kambing. Ada juga yang merapat kepada Allah dengan berserikat. Ada yang 7 orang untuk sapi dan 1 untuk kambing. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama belakangan juga kemudian menyebutkan bahwasanya merapat kepada Allah juga mendapatkan hak yang sama pada orang-orang du'afa. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit, maka merapat kepada Allah bisa dilakukan secara berjamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urusan merapat kepada Allah ini bahkan dalam berkurban, kalau perlu berhutang dengan keyakinan nanti bisa mencicil dan membayarnya. Karena menyembelih di luar waktu itu bukan kurban namanya, bukan merapat kepada Allah, tapi menyembelih daging sebagaimana sekedar mendapatkan tonase daging di rumah potong hewan, di RPH. Saudara-saudara hadirin yang tercinta, calon penduduk surga, maka mereka yang du'afa berhak untuk merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, maka dibutuhkan kemampuan itu. Karena kurban ini selain juga merapat kepada Allah adalah untuk membuat kita kuat. Karena mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Maka kebutuhan akan asam amino, protein asam amino dibutuhkan untuk otak. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Ali, makanlah daging agar kuat nanti ketika tegak salat malam. Makanlah daging agar memiliki kekuatan dan energi yang ada. Kan itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah untuk kebutuhan protein asam amino kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat negara-negara yang lain, rata-rata per kapita makan dagingnya itu, Argentina itu mengkonsumsi daging sekitar 51 kg per kapita per tahun. Amerika Serikat 38 kg per kapita per tahun. Brazil 36 per kapita per tahun. Daerah negara-negara yang lain sekitar di bawahnya itu adalah 13,4 kilogram per kapita per tahun, per orang per tahun. Indonesia
paling rendah, padahal umat Islamnya paling banyak. Tapi terjadi pembodohan publik yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, per kapita di Indonesia itu 2,77, hanya 2,77 kilogram per tahun. Kira-kira itu seperti sebungkus kresek ketika terjadi pembagian hewan kurban pada Idul Adha. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang ironi di jumlah penduduk umat Islam yang seharusnya memiliki potensi besar di dalam masalah konsumsi protein asam amino, sekaligus juga merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, barang siapa yang mampu lalu kemudian tidak melaksanakan kurban, jangan sholat di tempat sholat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita membina masyarakat pinggir kali, mereka yang terdesak dengan rentenir, maka ketika mereka mengatakan kami tidak bisa berkurban, kenapa? Maka ketika kita melakukan pembinaan dan pengawalan atas akidah dan bagaimana peta jalan menyelesaikan ekonomi, kita menanyakan satu kata kunci: mengapa tidak mampu? Tidak mampu membeli kambing, karena kambing untuk satu orang, apalagi sapi sepertujuh sapi. Ketika kita tanyakan kepada mereka, apakah saudara-saudara bisa jajan bakso dan cendol? Mereka mengatakan bisa sambil tersenyum-senyum. Mengapa tidak menabung untuk melakukan ini? Dalam merapat supaya anak-anak tidak kena narkoba, supaya pasangan hidup jangan kena judi online, agar dibimbing, dibantu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama belakangan menyampaikan bagaimana pemahaman tentang hadis klasik berserikat di dalam kurban itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan terutama di Indonesia yang rata-rata per kapita makan dagingnya hanya 2,7 kilogram per tahun, rata-rata dari 280 juta penduduk muslim di Indonesia ini. Begitulah rata-ratanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yatamma bi amril muslimin falaysa minhum." Yang tidak menyempurnakan orang urusan muslim, urusan orang-orang Islam dan mukmin, jangan ngaku-ngaku muslim. Ada kepedulian sosial dan gotong royong yang dilakukan. Gotong royong ini bahasanya dari Quran adalah sedekah. Yamhaqullahu ar-riba wa yarbis sadaqah. Allah akan menghancurkan riba, infrastruktur riba, mindset riba, cara riba. Interest itu hanya bunga, itu bagian kecil dari riba. Riba ini mindset. Tidak mau berbagi itu riba. Riba, ingin terus bertambah tanpa profit and loss sharing itu riba. Maka cara menghadapinya dengan sedekah. Sedekah itu bahasa kulturalnya adalah gotong royong. Bersedekah ilmu, bersedekah akses, bersedekah dana, bersedekah sumber daya, bersedekah bergotong royong networking. Itu namanya sedekah yang bisa menghancurkan riba. Surat Al-Baqarah 276. Maka ulama belakangan kemudian memberikan kajian yang mendalam tentang hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di dalam riwayat Jabir bin Abdullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurbannya, kibas yang gemuk, maka beliau bersabda bahwa ini adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini adalah dari Rasulullah Muhammad dan ini juga untuk kaumnya, kaum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau kemudian bertakbir dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dari riwayat ini kemudian kita bisa melihat bahwasanya gotong royong kekuatan itu ada. Ada yang memang membahas bahwa itu adalah berbagi pahala, tapi ada yang mengkaji lebih mendalam di dalam kajian ekonomi. Itulah hikmahnya yang luar biasa.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan jumlah 280 juta penduduk Indonesia ini, kalau ada gotong royong sedekah yang ada rata-rata 2.000 saja per hari, yang kalau kita parkir, kadang parkir itu sudah tidak mau terima 2.000 saja per hari, maka dengan 280 juta penduduk Indonesia Muslim itu terkumpul 240 triliun, dan itu bisa menjadi stimulus untuk peternakan kita sehingga kita berhenti impor daging dari negeri lain. Kita menjadi tuan di raja dan raja di negeri sendiri karena Islam mengajarkan sedemikian rupa. Apakah lagi umat Islam pemegang saham mayoritas di negeri ini? Jangan biarkan generasi kita kekurangan asam amino karena kita kemudian tidak mau membedah bagaimana caranya syariat itu membuat kita menjadi khalifah fil ard yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hikmah di dalam kurban, merapat kepada Allah dan memberikan kesempatan orang yang tadinya hanya menerima kupon, sekarang di pinggir kali itu sudah menjadi mudhahi juga, ikut bergotong royong berkurban. Dengan kelenturan pemahaman fikih pada ulama kontemporer ketika melihat kondisi sulit yang ada. Dan kalau yang lain sudah 45 kg per kapita per tahun makan daging, dan rakyat Indonesia yang kaya raya, di bawahnya ada gas, di bawahnya ada mineral, subur tempatnya untuk pakan ternak, tapi makan dagingnya hanya 2,7 kg per orang per tahun. Ini kondisi yang tidak mudah. Maka berlakulah kehebatan hukum Islam itu. Bersyukurlah kita menjadi orang Islam yang lengkap dari aturan-aturannya, sehingga kita benar-benar menjadi khalifah yang kuat jiwa raganya, dibimbing oleh Allah, dan tidak menjadi orang yang inferior di negerinya sendiri yang kaya raya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya mereka yang tadinya menerima kupon semata karena rasa takutnya kepada Allah dan ingin merapat dan sedang berada dalam takdir keterbatasan, mereka juga menerima kupon dan menerima daging, tapi mereka juga naik leverage harga diri mereka sebagai orang Islam di Indonesia, dan mereka ikut berperan serta untuk mendapatkan daging sapi, membeli sapi dan membeli kambing secara berjamaah. Moga-moga upaya yang dilakukan saudara-saudara kita untuk merapat kepada Allah, walaupun hanya mengumpulkan uang, menabung, lalu mendapatkan hanya sekedar 100.000 dalam 1 tahun dan digabung menjadi sapi dan kambing, moga-moga pahala mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak di antara kita seakan-akan kita menjadi ajudan Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan upaya orang yang sedang duafa untuk ikut merapat kepada Allah lalu tidak sah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua orang boleh berpendapat. Tapi ketika ada yang berpendapat untuk menyelamatkan rakyat dan masih ada celah-celah pendekatan dari fikih yang ada, semoga kita saling menghormati. Kalau mampu berkurban 1.000 sapi, 1.000 sapi. Kalau mampunya 1 sapi, 1 sapi. Kalau mampunya 1/7 sapi, 1/7 sapi.
Kalau mampunya cuma 1/100 sapi, lakukanlah. Dan hormatilah orang yang melakukan itu. Karena itu menyebabkan bangsa kita tidak lagi dijajah secara ekonomi dan tergantung peternakannya pada negara lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita saling gotong royong, bersedekah, saling menolong dan saling mendoakan, saling menghormati perbedaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tidak butuh kepada Allah, terutama pada saat sedang mendekati sakratul maut. Mari kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa agar kita diberikan kemudahan, ridha, hidayah, bimbingan dan husnul khatimah. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an tilawatan hifdhan fahman wa amalan bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal-hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal-kasal wa na'udzubika min al-jubni wal-bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمدلله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر.